لي ما أشكال حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق القدر مقدار العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وطوي سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. ثالث قالوا إن الشيخة سلطانة بنت علي الزبيدي لازمت ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وصارت تلهج به حتى وصلت بسببه إلى مقام شريف. Para ulama berkata sesungguhnya Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zabidi. Ini Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zabidi ini seorang wanita solehah waliyah. Kalau laki-laki wali, perempuan waliyah. Kuburannya di Hadramaut. Beliau ini hidupnya jauh dari zaman Nabi. Beliau hidup mungkin sekitar 500-600 tahun yang lalu. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Jadi beliau ini hidup setelah zaman Nabi sekitar 800 tahun. Tapi beliau bukan hanya mimpi, tiap hari jumpa Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu bisa mengungguli laki-laki, bisa. Ini Sultan Az-Zabidi. Alhamdulillah kita pernah ziarah ke kuburan beliau. Ini beliau kuburannya diziarahi orang di Hadramaut, perempuan. Tiap hari jumpa Nabi. Ya Allah, dalam keadaan sadar. Nah, beliau ini lazamat zikral Habib SAW, melazimi salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lidahnya basah terus dengan salawat. Wasarat talhaju bih, sampai beliau ini menjadi orang yang tidak bisa lepas dengan salawat. Hobinya itu salawat. Jadi salawat itu menjadi hobi beliau. Hatta wasalat bisababihi, sehingga beliau sampai dengan banyak bersalawat itu sampai ke mana? Ila maqamin syarif, kepada derajat yang mulia. Wahwa coba lihat. Apa tuh derajat mulia apa yang beliau dapatkan? Wahwa magamul mukalamah, yaitu kedudukan bisa bicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Coba lihat tuh. Fasami'atin nida' minal haqqi yaqulu laha fi sirriha. Beliau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, bukan wahyu artinya. Beliau mendengar ada bisikan apa? Ya Sultanah, wahai Sultanah, namanya Sultanah. Utlubi maturidin, ente minta apa saja. Farahalat ila Gasam, maka beliau pun pergi ke Gasam. Gasam ini salah satu kota di Hadramaut dekat Tarim. Beliau pergi ke Gasam ila indi Syekh Muhammad bin Hakam Bagusyair. Beliau pergi ke seorang guru namanya Muhammad bin Hakam Bagusyair. Wa akhbaratuhu bidzalik. Dan beliau memberitahu Syekh Bagusyair itu tentang hal tersebut. Dia mendapatkan suara yang mengatakan minta apa saja. Wa galat lahu, dan Sultanah ini berkata kepada Syekh Muhammad Bagusyair itu, abghi rutbatan azimah, saya ingin kedudukan yang agung, laisa fawqaha syai'un minal maratib, yang tidak ada lagi kedudukan di atasnya. Tuh, permintaan orang yang cerdas. Dikasih permintaan, mintanya agar dapat kedudukan yang tinggi yang tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali para nabi dan para rasul dan para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian fagalat, maka Sultanah berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, abghil ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadha, saya ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Fa'ataha Allahu dzalik, maka Allah berikan hal itu kepada beliau. Hatta innahu ya'ti ilaiha, sehingga Nabi itu datang kepada Sultanah al-ati min
hatta innahu ya'ti ilaiha al-ati min ahli asliha, sehingga orang-orang datang kepada beliau, orang-orang yang tinggal di masa itu mendatangi Sultan Az-Zabidi, wa yaqulu laha, dan berkata kepadanya, guli lin nabi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza, tolong sampaikan ke nabi saya mengatakan ini dan itu. Jadi orang tuh kirim salam ke nabi lewat Sultan Az-Zabidi. Fayati ilaihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu datang kepada Sultan Az-Zabidi wa tukhbiruhu bidzalik. Kemudian Syekh Sultan Az-Zabidi ini, Syekh Sultan Az-Zabidi memberitahu Nabi. Jadi ketika Nabi datang, orang yang kirim salam tuh kasih tahu, wahai Rasulullah, itu ada orang kirim salam sama antum, ini namanya. Jadi orang kalau mau kirim salam sama Nabi lewat beliau. Wa yaqulu laha, maka Nabi pun bersabda kepada Sultan itu, guli lahu, katakan kepada orang yang menyampaikan kepada kamu itu, yaf'alu kadza, suruh dia melakukan ini, aw la yaf'aluhu, atau jangan melakukan yang ini. Begitu. Jadi di Hadramaut, saya ulangi ceritanya ini. Di Hadramaut ada seorang wanita salihah waliyah yang bernama Syekhah Sultanah Ali binta Ali Az-Zabidi. Beliau saking hobinya bersolawat sehingga beliau mendapatkan kedudukan di sisi Allah SWT yang sangat tinggi. Beliau meminta kepada Allah SWT agar berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Padahal beda masa. Beliau hidup sekitar 800 tahun setelah wafat Nabi Muhammad. Permintaan beliau tersebut dikabulkan oleh Allah. Beliau setiap hari berkumpul dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika ada orang perlu untuk menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad, datang ke beliau. Tolong sampaikan ke Nabi Muhammad begini dan begitu. Nanti ketika Nabi Muhammad datang ke beliau, beliau sampaikan itu pesan orang, Nabi Muhammad jawab, bilang ke orang tersebut untuk melakukan ini dan itu, atau meninggalkan ini dan itu. Dengan apa beliau dapat kedudukan itu, Sultan Az-Zabidi? Dengan perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat hal itu, amin. Ar-Rabi' yang keempat, yaqulul Imam Abu Abdullah Al-Busiri, Al-Imam Abu Abdullah Al-Busiri radhiyallahu anhu, sahibu Burdatil Madih, pengarang qasidah Burdah. Beliau bercerita, usibtu bisyalal an-nisfi, saya tertimpa stroke setengah badan. Faharat tabib fi shifai, maka dokter sudah bingung bagaimana mengobati aku. Fasallaitu ala Rasul alaihi salatu wassalam mi'ah marrah qabla an anam, maka aku selawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum tidur 100 kali. Wa nimtu wasyalal yu'attilu nisbi, dan aku pun tertidur sedangkan badanku stroke setengahnya. Wa idza bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fil manam, ternyata di dalam tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhla'u burdatahu alayya, beliau membuka selimutnya kemudian diberikan kepadaku. Wa qala li, dan Rasul berkata kepadaku, kata Imam Busiri, abshir bisyifa min Allah, bergembiralah kamu akan datang kesembuhan dari Allah. Fagumtu min naumi, maka saya pun bangun dari tidur saya, ka'an lam yakun bi dhurrun qabla dzalik, seakan-akan tidak pernah terjadi sakit apa-apa pada diriku, sembuh total. Wa ba'da an syufiya, setelah beliau Al-Imam Al-Busiri sembuh, allafal burdah, beliau karang qasidah Al-Burdah. Wa kana ismuha fil haqiqah Al-Bur'ah. Sebenarnya nama Burdah itu aslinya Al-Bur'ah, kesembuhan artinya. Li'annaha bur'un, karena itu adalah kesembuhan minal adza wal marad, daripada gangguan dan penyakit. Walakinnahu sammaha Al-Burdah, tapi beliau namakan itu qasidah Al-Burdah ikraman, karena memuliakan liburdatin Nabi SAW, selimutnya atau kainnya Nabi Muhammad SAW, allati khala'aha alaihi fil manam, yang mana Nabi Muhammad melepaskan burda itu dari badan beliau dalam tidur Imam Busiri, kemudian diberikan Imam Al-Busiri. Itulah cerita asal mula qasidah Al-Burdah yang kita baca. Berkat apa beliau sembuh? Berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dokter bingung,
Udah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya beliau salawat. Tidur, mimpi Nabi, diselimutkan sama Nabi, bangun, total sembuh seperti tidak ada penyakit, bersih sama sekali, tidak ada bekas-bekas sakitnya. Beliau karang qasidah namanya Bur'ah pertama, kesembuhan. Akhirnya beliau ganti dengan nama Burdah karena menghormati hadiah dari Nabi itu. Burdah. Selimut Nabi yang beliau selimutkan untuk Imam Al-Busiri sampai beliau sembuh dari penyakitnya. Ya mungkin sebagian kalian tidak tahu itu ceritanya ya. Baca Burdah, nah itulah asal mulanya qasidah Burdah itu. Babu sighatis salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal as-sighatut tajiyah li Syekh Abi Bakar bin Salim tuqra sab'an sabahan wa masa'an lakin takfi marrah idza quri'at ma'al jam'i. وهذه الصيغة سبب الفتح على الشيخ أبي بكر بن سالم وهو في أول التمييز. الصيغة التاجية صلوات التاجية yang pertama yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Tugro itu qasidah dibaca sab'an sobahan wa masaan, 7 pagi 7 malam, 7 pagi atau 7 sore atau malam. Lakin akan tetapi itu kalau bacanya sendiri 7 pagi 7 sore atau kalau tidak sore malam, itu kalau bacanya sendiri. Lakin takfi marrah, tapi kalau bacanya ramai-ramai cukup sekali. Idza quri'at ma'al jam'i, jadi kalau bacanya ramai-ramai cukup sekali. Wa hadhihi as-sigha, dan shalawatnya Syekh Bakar bin Salim ini sababul fathi, sebab mendapatkan futuh, pembukaan keberkahan ilmu dari Allah SWT ala Syekh Abi Bakar bin Salim wa huwa fi awalit tamyiz. Beliau ketika tamyiz, belum baligh, tamyiz sekitar umur 7 tahun, Syekh Abu Bakar bin Salim mendapatkan futuh dari Allah, dibukakan oleh Allah ilmu laduni, dibukakan oleh Allah keberkahan derajat yang tinggi berkat beliau membaca salawat tajiyah. Apa itu salawat tajiyah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il waba wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwar. Manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahil dhulam. Abil Qasim Sayyidil Kaunain wa Ashrafis Saqalain. Abil Qasim Sayyidil Arab wal Ajam mahbub inda Rabbil Masyriq. Abil Qasim Sayyidil Arab wal Ajam. Abil Qasim Sayyidil Kaunain wa Ashrafis Saqalain mahbub inda Rabbil Masyriqin wal Maghribin. Fa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu salawatnya. Salawat Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, berarti salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il waba wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mu'attarun, jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun. Manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahil dhulam. Abil Qasim Sayyidil Kaunain wa Ashrafis Thaqalain. Abil Qasim Sayyidil Arab wal Ajab mahbub inda Rabbil Masyriqain wal Maghribin. Fa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Shallina ala nabi. Itu sebab beliau mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Azani qira'atus salat al-mudhariyah ta'dilu salasan aw ashran min dalailil khairat. Qalahu al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Wa hadhihi as-salat lil Imam Al-Busiri ila qawlihi qad sya'al qamaru. Wa ma ba'dahu ziyadatun min al-Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Wa kanatil malaikatu taqul inda dhalik gif fa inna man tahayna min kitabati thawabiha ila al-an. Tuh, salawat mudhariyah yang biasa dibaca. Ya Rabbi salli 'alal mukhtari min wal anbiya wa jami'ir rusli ma dzukiru. Itu qasidah qasidah mudhariyah itu dikarang juga oleh Al-Imam Al-Busiri. Tapi Imam Al-Busiri mengarangnya sampai kalimat qad sya'al qamaru sampai situ. Adapun setelahnya tambahan dari Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid.
Nah, yang baca solawat itu, maka yang membaca solawat itu 3 atau 10 kali, maka yang membaca solawat itu seperti membaca Dalailul Khairat 3 atau 10 kali. Dalailul Khairat itu satu buku gini. Yang baca solawat mudhoriyah sekali itu menyamai seperti baca Dalailul Khairat 1 atau dapat menyamai Dalailul Khairat 3 kali atau 10 kali dengan membaca mudhoriyah sekali. Ya. Dan orang yang baca mudhoriyah itu kanatil malaikah tagun, malaikat berkata kepada orang yang baca surat mudhoriyah, qif, berhentilah, fa inna man tahaina, kami ini tidak habis-habis min kitabati thawabiha ilal an, tidak habis-habis kami mencatat pahalanya sampai sekarang. Saking banyaknya pahala orang baca selawat mudhoriyah. Alhamdulillah. Yang baca selawat mudhoriyah itu sekali membacanya menyamai 3 kali atau 10 kali baca Dalailul Khairat. Dan yang membaca selawat mudhoriyah, malaikat mengatakan, berhentilah, kami tidak habis-habis menulis pahalanya sampai sekarang. Saking banyaknya pahalanya orang yang baca selawat mudhoriyah itu. Bayangkan di antara selawat mudhoriyah itu apa? Ramli itu apa sebenarnya? Addal hasa wa thara war ramli yatba'uha jumus samawati wal ardi wal madaru mil as-samawati wal ardina ma jabalin wal farshi wal arshi wal kursi wa ma hasar. Coba lihat, addal hasa, selawatnya sejumlah batu kerikil yang ada di dunia. Siapa yang bisa ngitung ya? Wa thara war ramli yatba'uha, sejumlah batu kerikil, sejumlah tanah, sejumlah bebatuan, sejumlah pasir yang ada di dunia. Siapa yang bisa ngitung nih? Makanya malaikat bilang, udah cukup, berhenti. Tapi habis nih pahalanya, kata malaikat. Bukan artinya malaikat itu capek, malaikat itu tidak capek. Itu hanya kalimat kiasan bahwasanya saking banyaknya pahalanya sampai malaikat berkata seperti itu. Itu menunjukkan banyaknya pahalanya, bukan malaikat tidak mampu mencatat. Kemudian Al-Thalith, yang ketiga, sighatus shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mansuba ila al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid min Al-Khadir alaihi salam. Bunyi salawat yang disandarkan kepada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Maula Tanggul. Itu salawat itu dari Nabi Khidir alaihi salam. Habib Saleh Tanggul yang ada di Jawa Timur. Al-Habib Saleh Tanggul itu salah satu muridnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ya, Habib Saleh Tanggul. Ada suatu cerita, pada suatu hari, alhamdulillah Ustaz pernah ziarah ke situ, Habib Saleh Tanggul. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Jember, Jawa Timur. Itu beliau, pada suatu hari ada orang lumpuh, berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Akhirnya datang ke Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, bawa duit 1 koper. 1 koper duit. Datang ke Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, kata orang ini, wahai Habib Saleh, kalau dengan sebabmu saya bisa sembuh, duit 1 koper ini saya berikan kepada kamu. Apa kata Habib Saleh? Buka tuh kopernya. Suruh buka. Setelah dibuka kopernya, dilihatkan duitnya. Apa yang dilakukan Habib Saleh? Beliau ambil korek api, mau dibakar sama beliau duitnya. Diginikan korek apinya, mau dibakar. Kata yang punya duit bilang apa? Beb, ini duit beb. Langsung ditutup kopernya, langsung bekejar, dia lari. Setelah dia bekejar lari, baru dia sadar. Kok Anda bisa lari? Dia bilang. Bukan hanya bisa berjalan, langsung bisa lari. Beb, kata dia. Kok Anda bisa lari beb? Kata dia. Tidak pakai macam-macam Habib Saleh, ambil korek api mau dibakar sama beliau. Langsung lari orangnya. Langsung mengejar. Bayangkan tuh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Akhirnya dia balik, mau ngasih duit sama Habib Saleh bin Muhsin. Beb, ini beb, duit buat antum 1 koper. Kan mau ada bakar tadi duitnya, kata Habib Saleh. Dunia tidak ada di hati ya. Ya, lari langsung orang tuh. Langsung sembuh. Tak pakai jalan-jalan bapak-bapak gini, tak pakai kan. Langsung mengejar budak tuh. Nah, itu di antara karomahnya Habib Saleh. Habib Saleh itu
Doanya seperti kilat yang menyambar. Mustajabud doa, doanya cepat dikabulkan tuh. Doanya Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Hall beliau. Tahun lalu Ustaz pergi hallnya. Habib Shalih Al-Hamid di Tanggul habis lebaran. Biasanya 2 pekan habis lebaran Idul Fitri itu hallnya. Nah, semoga kita dapat barakah orang-orang soleh. Orang yang cinta orang soleh, insya Allah dia orang yang beruntung. Jangankan seorang manusia, anjing saja dekat berteman dengan orang soleh masuk surga. Siapa? Anjing ashabul kahfi. Binatang yang menggonggong tuh. Kita kalau nyentuh basah, najis mughalladhah, berat najisnya. Cara membersihkannya, basuh 7 kali, salah satunya dicampur pakai tanah. Tapi karena berdekat dengan orang soleh, masuk surga. Binatang najis, apalagi manusia yang dekat cinta terhadap orang soleh. Nah ini solawat yang disandarkan kepada Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid itu dari Nabi Khidir solawatnya. Wahia apa solawatnya? Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Wahia mujarrabah lil umuri sa'bah. Dan solawat tersebut sangat mujarrab, artinya teruji untuk menggampangkan perkara-perkara yang susah. Wa tuqra 11 marrah, dibaca 11 kali, aw wahidan wa arba'ina marrah, atau 41 kali, aw mi'ah marrah, atau 100 kali. Jadi solawat yang disandarkan kepada Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid itu datangnya dari Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihissalam. Namanya Nabi Khidir, tapi kita biasa menyebutnya Nabi Khidir. Nah itu yang baca solawat itu, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Mujarrabah lil umuri sa'bah, itu mujarrabah artinya teruji untuk dengan izin Allah memudahkan perkara yang sulit. Dan dibaca tugra 11 marrah, 11 kali, aw wahidan wa arba'in marrah, atau 41 kali, aw mi'ah marrah, atau 100 kali. Kalau lagi lemah, baca 11 kali tidak apa-apa. Kalau semangat, 100 kali. Lagi susah-susah, susah dapat jodoh, susah rezeki, ya, baca solawat ini, niatkan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikatakan mujarrabah itu berarti sudah yang punya kesusahan apa? Ustaz susah ngapal, Ustaz, baca solawat ini. Ustaz susah memahami pelajaran, baca solawat ini. Ustaz susah dapat jodoh, baca solawat ini. Ustaz abana bisnisnya tak lancar-lancar, mampet, baca solawat ini. Ente yang baca, kalau abah ini tak mau baca, ente yang baca. Bah baca lah bang, salah naik, labah, emak abah nak baca. Ente yang baca. Kalau udah abah tak ada, ente pun tak ada kat baca. Ente yang baca, niatkan untuk abahnya. Ya, perkara-perkara yang susah, baik urusan ente atau urusan orang tua, baca ni solawat untuk mempermudah urusan insya-Allah. Ar-Rabi' yang keempat, faidah. Afadal Habib Al-Imam Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus, nafa'allahu bih, beliau memberi faedah, anna thalathan minal azkar iza qalaha al-insan kulla yawm 116 marrah. Ada 3 zikir kata beliau, jika dibaca oleh manusia setiap hari 116 kali, lam yatawalla qabda ruhihi illa al-habib sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengurusi nyawanya ketika dicabut. Nanti artinya tidaklah nyawanya dicabut. Alhamdulillah. Ya likunallah sudah balakunna. Jadi yang membaca 3 zikir ini 116 kali, maka tidaklah ruhnya dicabut kecuali Nabi ada di sampingnya. Oh, pengen tak tuh? Bagaimana yang Ustaz bilang kemarin? Para wanita melihat Nabi Yusuf saking gantengnya, motong-motong tangan tak terasa sakitnya. Apalagi melihat Nabi Muhammad. Maka ketika seseorang nyawanya dicabut, sakit luar biasa, seperti kambing dikuliti hidup-hidup sakit.
Tapi ketika melihat ada Nabi Muhammad di sampingnya, tidak terasa sakitnya. Seperti wanita-wanita yang memotong tangannya ketika melihat Nabi Yusuf, tak terasa sakitnya. Begitu juga, apalagi yang dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal tidak terasa sakitnya. Ya, gampang contohnya gampang apa? Seperti kalian ketika melihat muka Ustaz kan tidak ngantuk kan? Nah, itulah kira-kira gambarannya. Ya jauh lah, tidak seperti itu gambarannya. Ya, perempuan motong-motong tangannya ngelihat Nabi Yusuf, tidak sakit. Apalagi ngelihat Nabi Muhammad. Lah kalau ngelihat Abdurrahman apa? Tidak jauh beda lah. Tadi Ustaz bilang gitu tuh biar tidak ngantuk ya, bila ketawa. Nah, kemudian, nah, apa itu bacaannya? Ya Allah, ini yang inti, termasuk yang inti yang kita harapkan dalam kehidupan ini adalah ketika kita meninggal husnul khatimah, dihadiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga terhibur kita. Tidak ada rasa sakit ketika sakaratul maut. Apa bacaan itu? Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, qallat hilati adrikni. Itu bacaan pertama. Yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bacaan yang ketiga, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiga bacaan ini dibaca satu hari 116 kali, maka ketika dia meninggal Nabi Muhammad akan berada di samping dia, sehingga dia meninggalnya husnul khatimah, meninggalnya sakaratul mautnya tidak dia rasakan sakit. Kenapa? Terhibur dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wanita-wanita melihat Nabi Yusuf saja motong tangannya tidak terasa, apalagi ketika di samping ada Nabi Muhammad, sakaratul maut akan terasa ringan dan terhibur kita, tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yarzuquna dzalik. Kira-kira berat tak ngamalkan ini? Sebentar kan? Assalamualaikum, salatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah, gallat hilati adrikni ya Rasul, adrikni. Baca. Langsung baca tiga zikir. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana fi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulangi sampai 116 kali. Nah, kemudian al-khamis yang kelima, sa'ah. Aina sa'ah? Ini waktu berat masih gigi kamu luar nih. Nah, al-khamis yang kelima. Jadi nanti banat, habis nanti belajar tu, balik ke kamar tu, sebelum tidur tu, tengoklah tadi ni apa yang dia belajar ni. Oh, cerita tentang qasidah burdah. Dapat ilmu kan? Apa sebabnya qasidah burdah? Terus qasidah mudhariyah tu sebegitu besarnya pahalanya, Masya Allah. Yang baca sekali seperti 3 kali Dalailul Khairat atau 10. Kemudian solawat Habib Soleh bin Mohsin Al-Hamid dibaca 11 atau 41 atau 100 kali untuk memudahkan perkara yang sulit. Kemudian tu di antara yang penting tadi, yang terpenting yang kita baca tadi ini agar agar sakaratul maut dihadiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis yang kelima. Afada Sayyiduna Al-Habib Al-Munib Salim bin Hafid Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Ni kakeknya Habib Umar. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ni kakeknya Habib Umar, memberi faedah. Anna mimma yaf'aluhu salaf ridwanullah alaihim, termasuk hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu, lidaf'il madarri, untuk menolak hal-hal yang tidak baik, musibah, bencana, wajal bil manafi', dan untuk mendatangkan manfaat. Jadi di antara amalan orang-orang soleh dulu agar dijauhkan dari hal-hal yang bahaya dan didekatkan hal-hal yang bermanfaat, apa yang mereka lakukan? Ziyaratu Nabillahi Hud ala nabina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Ziarah Nabi Hud. Nabi Hud ini kuburnya di Hadramut. Alhamdulillah kita sudah pernah ziarah. Ziarah Nabi Hud di Hadramut. Mudah-mudahan kita dapat ziarah Rasulullah SAW, haji, umrah, ziarah Hadramut, ziarah tempat-tempat yang baik. Nah,
Termasuk yang menjauhkan daripada musibah, mendatangkan manfaat, ziarah Nabi Hud. Itu yang pertama. Atau qira'a ihda wa arba'in marrah min Yasin, atau baca 41 kali surah Yasin. Di mana? Inda dharih Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Di sisi makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Di mana tuh? Zambal, Tarim. Pemakaman para wali di Zambal. Di situ ada makam Al-Faqih Al-Muqaddam warna putih makamnya. Itu yang kedua. Qira'atu Sahihil Bukhari, membaca kitab Sahih Al-Bukhari fi Masjid Ba'alawi di Tarim. Di Masjid Ba'alawi di Tarim, au ghairiha, atau selain Masjid Ba'alawi. Tadi di Masjid Al-Fatah. Al-Falah kata dia. Aduh, ini kayaknya ada apa-apa lah di Sungai Jawi ini ya. Kok ingatnya Sungai Jawi? Masjid Al-Fatah, itu Masjid Al-Fatah. Ini Musalla Al-Fatah ala sawa. Musalla Al-Fatah, Masjid Al-Fatah. Kenapa dinamakan Masjid Al-Fatah? Sebagaimana masjidnya Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad di Hadramut, namanya Masjid Al-Fatah. Nah, jadi orang yang baca kitab Bukhari itu dapat menjauhkan musibah, bencana, malapetaka, dan dapat mendatangkan manfaat. Manfaat itu apa? Rahmat, berkah, ridho Allah, macam-macam. Itu ya sebagaimana yang tadi kita lakukan. Itu termasuk kebiasaan para salafus saleh. Tuh, ziarah Nabi Hud, atau baca Yasin 41 kali di Magam Sayyidil Faqih Al-Muqaddam, atau baca kitab Sahih Bukhari di Masjid Ba'alawi atau di masjid yang lain. Atau yang keempat, au qira'a alfa marra minas shalah al-munjiyah, atau baca 1000 kali sholawat munjiyah. Yang mana sholawat munjiyah? Wahiyah, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat, tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat, wa 'ala alihi washabbihi wasallim. Apa artinya? Allahumma ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad, salawatlah kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, salatan, yang mana salawat itu tunjina biha, engkau selamatkan kami dengan salawat itu, min jami'il ahwali wal afat, dari segala macam hal-hal, dari segala macam hal-hal yang tidak baik dan penyakit-penyakit. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, dan engkau campaikan semua hajat-hajat kami. Wa tutahhiruna min jami'is sayiat, engkau bersihkan kami dari segala kejelekan. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, engkau angkat kami ke derajat yang paling tinggi. Wa tuballighuna bi aqsal ghayat, engkau sampaikan kami kepada semua puncak-puncak tujuan-tujuan kami. Min jami'il khairat, dari segala kebaikan, fil hayah, di dalam kehidupan, wa ba'dal mamat, dan setelah Jadi solawat ini agar dikabulkan hajat, agar diampunkan dosa, agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dari mulai dunia sampai setelah meninggal dunia. Wa ala alihi wasallam. Dibaca berapa kali tadi? 1000 kali. Atau yang kelima, apa yang kelima? Au qira'a sittata asyar alaf marrah, 16.000 kali min ya latif. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Sedikit pendek kan, tapi baca 16.000 kali. Nanti kalian pilih ya, mana yang lebih ringan. Kira-kira yang paling ringan tu yang mana? Ya latif memang pendek, tapi 16.000 kali. 16.000. Oh, selain dia lah, mau pilih yang mana? Nah, kalau di Hadramut gampang, tinggal ziarah Nabi Hud, kan gitu. Nah, terserah ente mau pilih yang mana tuh. Asalis itu apa? Baca Bukhari. Ba'alawi, rumah dia kata dia. Itu Masjid Ba'alawi, ente dah Ba'alawi. Nah, As-Sadis yang ke-6. Sayang tak disebut umur maksudnya. As-Sadis yang ke-6, yurwa, diriwayatkan, la tusallu alayya salatal batra. Kata Nabi Muhammad, janganlah kalian solat, la tusallu, kata Nabi Muhammad SAW, la tusallu alayya salatal batra. Janganlah kalian salawat kepadaku salawat yang buntung. Faqalu, para sahabat bertanya, wa mas salatul batra ya Rasulullah? Apa salawat yang buntung itu wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, taqulun Allahumma salli ala Muhammad wa tumsikun. Kalian membaca Allahumma salli ala Muhammad wa tumsikun, kemudian kalian diam. Jadi bacanya cuma Allahumma salli ala Muhammad.
Bal qulu, kata beliau, akan tetapi katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya kalau baca selawat itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca juga untuk keluarga beliau. Jadi orang yang baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad itu namanya as-shalatul batra. Ya. Saya ulangi. La tusallu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, la tusallu alayya shalatal batra. Janganlah kalian selawat kepadaku selawat yang buntung. Sahabat bertanya, apa itu salat buntung? Beliau menjawab, taqulun Allahumma shalli ala Muhammad wa tumsikun. Kalian hanya baca Allahumma shalli ala Muhammad. Kata beliau, bal qulu, akan tapi katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena kita adab sama Nabi, tambah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai penghormatan kepada Nabi. Kita aja kalau ceramah kan, yang saya hormati. Misal ini, misal lagi pidato. Ada misalnya gubernur. Misalnya nih ada gubernur namanya Pak Dedi misalnya. Yang saya hormati Dedi. Kan kurang sopan gitu kan? Bagaimana? Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Dedi SOS MSI Prope, sebutkan semuanya lah. Kan gitu kan? SMS. Kan? Sebutkan kan? Kan gitu. Yang saya hormati Bapak RT 10 RW 20. Yaitu Bapak Abdullah. Misalnya. Kan gitu kan? Nggak ada. Yang saya hormati Pak Dola. Kan tak mungkin. Yang saya hormati si Dedi. Tak mungkin gitu. Orang aja dihormati. Yang saya hormati Bapak Presiden, Bapak Wali Kota. Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah. Kemudian al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir nih kita baca. Banyak nih bab maulid nih. Kita baca satu aja tuh. Al-ihtifal bi maulidin nabawi, memperingati maulid Nabi asy-syarif yang mulia, ta'birun adalah ungkapan anil farah was surur, atas gembira, senang dan gembira bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, terhadap nabi pilihan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa gadin tafa'a bihil kafir, dan sungguh orang kafir saja telah mendapatkan manfaat berkat memperingati maulid Nabi. Siapa yang dapat manfaat, Ustaz? Orang kafir memperingati maulid Nabi. Faqad jaa'a fil Bukhari, sungguh telah datang di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahab, sesungguhnya Abu Lahab mendapatkan keringanan azab kulla yaumil isnin, setiap hari Senin, bisababi itqihi li Suwaibah, karena beliau pernah membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah, jariyatihi, budaknya Abu Lahab. Lamma basyarathu bi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ketika Suwaibah memberi kabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi gini, coba perhatikan. Lihat baik-baik. Abu Lahab itu senangnya bukan karena kelahiran Nabi, bukan. Abu Lahab itu senang karena kelahiran ponakannya. Abu Lahab kafir, mengganggu Nabi. Perhatikan ya, Abu Lahab itu kafir, mengganggu Nabi, mati dalam keadaan kafir. Memperingati maulid Nabi pun bukan karena nabinya, karena ponakannya, membebaskan budak. Nah itu yang dia lakukan sekali saja. Dia senang dengan kelahiran Nabi sebagai ponakannya, cuman sekali seumur hidup. Setelah itu dia memusuhi Nabi, kafir, mati dalam keadaan kafir. Tapi Allah tak lupakan senangnya dia itu sekali. Setiap hari Senin dia diringankan siksaannya, dari jarinya keluar air. Jadi di neraka tuh tidak ada air minum. Banget. Ini ada artis bilang, saya tidak ngebet-ngebet amat masuk surga.
Masuk neraka enggak apa-apa. Saya mau ngumpul sama teman-teman saya. Emang ente kira masuk neraka itu ngumpul di kafe, nongkrong, minum kopi, minum minuman. Itu di neraka siksaan paling ringan, seseorang dipakaikan sendal. Sendalnya enggak ada mereknya. Nanti orang yang paling ringan siksaannya di neraka itu dikasih sendal. Sendalnya tidak ada merek, tapi sendalnya terbuat dari bara api. Ketika dipakai itu sendalnya, otak yang ada di atasnya mendidih jadi bubur. Ruduk, hancur. Sendal di bawah, otak di atas mendidih jadi bubur. Apalagi jantung, apalagi paru-paru, apalagi ginjal yang dalam perutnya hancur semuanya. Sampai dia bilang apa? Ya Allah, ini siksaan paling berat di neraka nih Allah. Padahal itu paling ringan tuh. Bagaimana dia mau ngumpul-ngumpul sama kawan dia? Itu siksaan paling ringannya macam itu tuh di neraka. Tidak ada minum. Orang kalau mau minum, minumannya apa tahu? Air nanah dan darah yang mendidih-didih itu. Kasih minum. Bukan tambah hilang hausnya. Udahlah panas nih sekarang nih kan. Sekarang nih. Hawa malam masuk. Tapi masih panas tak panas? Masih panas. Bagaimana di neraka tak pakai pakaian, api neraka lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Ini tak ada api ya kita agak gerah. Tak ada api dekat kita nih. Matahari tidak ada, gerah. Kita hidupkan kompor gas, kalau kita 1 menit kita tidak kuat. Sakit kita tidak kuat cuma 1 menit. Api neraka panasnya lebih daripada api dunia 70 kali lipat. Suatu hari di dunia seperti 1000 tahun di neraka. Api dunia 1 menit kita tidak kuat, apalagi api neraka yang panasnya 70 kali lipat. Tidak mampu kita. Api dunia warna biru, api neraka warna hitam. Saking panasnya. Tidak mampu. Tapi Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan azab dari jari jemarinya keluar air, dia bisa minum. Orang lain tak bisa minta, tak bisa, tak bagi. Beli pun jangan kamu bawa duit, pakaian tak ada. Abu Lahab minta sikit lah, tak bisa. Yang bisa minum cuma Abu Lahab di neraka, minum air. Gara-gara apa? Sekali senang dengan kelahiran ponakannya. Sekali saja. Kafir memusuhi Nabi, mati dalam keadaan kafir. Allah cap lagi dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tapi setiap hari Senin dapat keringanan. Kemudian, tapi ingat, kalau baca surah Al-Lahab, suara dikecilkan dikit. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Memang Abu Lahab itu sudah dicap oleh Allah masuk neraka. Kita orang Islam nuduh orang lain tuh, ente ini penghuni neraka, tidak boleh. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya. Jangan nilai seorang itu dari masa lalunya, karena kita tidak tahu bagaimana masa depannya. Gitu. Ada orang ahli maksiat, neraka, tidak boleh, karena kita tidak tahu bagaimana nanti sebelum meninggalnya. Kecuali orang yang sudah dicap masuk neraka. Fir'aun, Iblis, Haman, Qarun, Abu Lahab. Sudah dicap masuk neraka, itu boleh. Abu Lahab di neraka boleh, cuma udah diam. Jangan sering-sering baca surah Al-Lahab, jangan sering-sering. Ustaz, kalau jadi imam pernah tak baca surah Al-Lahab? Tak pernah, kecuali surat tarawih ya. Itu pun kalau surat tarawih, surat yang terakhir itu, rakaat ke-19 20, rakaat ke-19 ya. Baca Al-Lahab, itu pun Ustaz perlahankan suaranya, tidak seperti yang lain. Kalau yang lain Bismillahirrahmanirrahim, nah gitu. Kalau Ustaz baca Al-Lahab, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Rendahkan suaranya. Kenapa? Adaban lin Nabi. Adab kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang benar paman beliau itu masuk neraka, cuman jagalah adab. Misalnya nih, ada orang pamannya mati kafir pamannya. Terus ada orang bilang sama dia, paman kau tuh mati kafir masuk neraka. Walaupun betul, tersinggung lah orang tuh. Tersinggung lah. Dulu ada sahabat namanya Ikrimah. Ikrimah itu laki-laki kalau dulu. Ikrimah nama sahabat itu. Siapa itu Ikrimah? Anaknya Abu Jahal. Pentolannya orang kafir. Abu Jahal. Ikrimahnya masuk Islam. Nah,
Ketika Nabi Muhammad lagi ngumpul-ngumpul sama sahabat, ada Ikrimah. Tahu-tahu ada satu orang mencela Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Nabi Muhammad suruh diam itu orang. Jangan berkata seperti itu kepada dia. Itu mengganggu hatinya. Tuh, Nabi Muhammad ngajarkan. Walaupun betul abahnya Abu Jahal itu masuk neraka, betul. Tapi jangan katakan seperti itu. Nah, kita sama orang saja yang udah jelas-jelas bapaknya mati kafir, jangan kita ngomong karena tersinggung nanti dia. Ada orang bapaknya mati kafir, bapak kau tuh mati kafir pasti masuk neraka. Betul tak omongannya? Betul tak omongannya? Betul, tapi kan tidak adab. Tidak adab, tersinggung lah orang walaupun yang betul. Apalagi ini Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya, kekasihnya Allah. Makanya jangan sering-sering baca surah Al-Lahab. Tidak enak sama Nabi. Dan kalau baca, rendahkan sedikit suara untuk adab kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini disebutkan wa yaqulu fi dzalik al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasir ad-Dimashqi. Nah, seorang ulama dari Damaskus, beliau berkata, menanggapi cerita dalam kitab Sahih Bukhari itu, bahwasanya Abu Lahab dapat keringanan setiap hari Senin. Apa kata beliau dalam syairnya? Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Kata beliau, idza kana hadza kafiran, jika orang ini, Abu Lahab maksudnya, kafir, jaa zammuhu, sudah datang celaan untuknya dalam Al-Quran, bitabbat yadahu, dengan surah Tabbat itu, fil jahimi mukhallada, dia bakal masuk neraka selama-lamanya. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Telah datang riwayat bahwasanya setiap hari Senin selalu dia diringankan karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian apa kata beliau? Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Famadhannu, maka bagaimanakah pendapatmu bil abdi, terhadap seorang hamba, alladzi kana umruhu, yang selama hidupnya bi ahmada masruran, senang terus dengan Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan meninggal dalam keadaan beriman. Jadi maksudnya begini, perhatikan. Abu Lahab senangnya cuma sekali, mati dalam keadaan kafir, dapat keringanan azab dari Allah karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi orang yang setiap hari senang, bukan sekali, setiap hari senang, meninggalnya iman lagi. Abu Lahab saja meninggalnya kafir, kemudian senangnya cuma sekali, dapat keringanan azab tiap hari Senin yang tidak didapatkan oleh orang lain. Apalagi orang yang selalu senang dengan Nabi, dengan kelahiran Nabi, dan dia meninggal dalam keadaan iman, lebih lagi bakal dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengadakan maulid itu tujuannya apa? Karena senang. Kalau kita hadir maulid karena apa? Senang dan kelahiran. Nah, kesenangan orang yang hadir maulid itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Abu Lahab senang sekali, dibalas oleh Allah, tiap hari Senin diringankan. Apalagi yang setiap hari senang dengan kelahiran Nabi dan meninggal dalam keadaan iman. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba sulana al-awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش صوبي والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج حدفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول
Allah. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. عفتي يا جيرة العالمين kullu baitin, setiap rumah, anta sakinuhu, yang engkau Rasulullah tinggal di rumah itu, laisa muhtajan ila suruji, tidak perlu lampu rumah itu dengan cahaya Nabi Muhammad. Wa maridin anta aiduhu, dan orang yang sakit kalau dijenguk Nabi, gad atahu Allahu bil faraji, maka dia akan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji wajhuka al-maymun hujjatuna yawma ta'tin nasu bil hujaji ya Rasul ya Rafi'a syali wa daraji ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri syubbihu bil anjumi zuhuri misla ma qad jaa fi sunani ya Rasul Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. عذبتي يا جيرة العالمين. Ustaz, apa hukumnya orang yang gosok gigi di bulan puasa dan bersiwak di bulan puasa? Gosok gigi di bulan puasa boleh, yang penting sekali gigi jangan ditelan. Gosok gigi hukumnya siwak juga boleh, kecuali habis zuhur. Makruh pakai siwak. Tapi kata Imam Nawawi, walaupun habis zuhur tidak makruh pakai siwak, tetap boleh. Sikat gigi pakai odol boleh, yang penting jangan ada bekas odol, bekas air masuk ke dalam mulut. Habis itu bisa gosok gigi, kumur-kumur, bersihkan bekas odol apa segala macam. Habis itu sisa-sisa airnya ludahkan. Udah bersih mulutnya, tidak ada sisa air sama sekali, dia telan air ludahnya boleh. Nelan air ludah boleh, yang penting jangan bercampur sesuatu apapun. Ustaz, apakah kita boleh berbohong terhadap kebaikan? Bohong untuk kebaikan boleh. Contoh, ada orang dikejar-kejar mau dibunuh, bersembunyi dekat kita. Orang nanya, mana kamu lihat tak orang itu? Dia mau bunuh. Tidak tahu, untuk menyelamatkan orang. Boleh. Apalagi contohnya, ada dua orang muslim bertengkar. Kita mau damaikan, kita bilang datang sama yang si A, si A, itu si B itu mau minta maaf, cuma dia malu. Kita datang lagi sama si B, si A minta maaf, cuma dia malu. Bagaimana kalau anda yang temukan? Bohong, padahal tidak ada itu dia malu mau minta maaf, apa tidak ada.
Kita bohong demi menyatukan dia, itu boleh. Itu di antara bohong yang dibolehkan. Nah, Ustaz, zikir itu kan semuanya bagus. Solawat juga. Kita zikir mana yang bagus? Solawat ke la ilaha illallah? Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Zikir yang pasti diterima solawat. Amal yang paling pasti diterima solawat. Jadi inti mau pakai yang mana? Semuanya ambil sikit-sikit. Baca gak la ilaha illallah, baca juga solawat. Itu lebih bagus. Biar banyak sahamnya. Apakah ada cerita Nabi menaiki singa? Tak tahu Ustaz, belum pernah dengar. Kalau ceritanya orang ketemu singa, dia nyebut nama Nabi, singanya lari, itu ada ceritanya. Imam Busiri menyebutkan dalam kitab, dalam burdahnya tuh. Apa tuh? Bil usdu ajamiha tajimi. Apa sebelumnya? Intal gahul usdu fi ajamiha tajimi itu. Apa sebelumnya itu? Apa kok itulah tuh bait setengah itu. Apa sebelumnya itu? Intal gahul usdu fi ajamiha tajimi. Intal gahul usdu kalau ketemu dengan singa fi ajamiha di tempatnya sana tajimi. Itu singa bakal lari. Itu ada ceritanya. Ada orang ketemu singa, dia nyebut nama Rasulullah, singanya yang lari. Kalau ente mudah jangan ketemu. Kok ketemu takutnya sebelum ente nyebut nama Nabi, katanya kejar dulu gitu kan. Orang cerita hantu kan. Hantu itu kan dalam film-film kan hantu itu kan kalau tabrak mobil tak apa-apa kan karena di bayangan. Itu kan gambarnya kan. Dilempar orang batunya tembus enggak kena. Itu bohong semuanya tuh ceritanya. Iya, ada beberapa orang-orang soleh ketemu hantu, diambil pedang, dipenggal, putus kepala hantunya. Iya, ini ada cerita. Kejadian nyata, ada orang soleh dia ketemu hantu. Makanya kata sahabat Nabi, kalau tidak salah Abdullah bin Abbas. Ini kalau tidak salah sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Sahabat Nabi yang ngomong, kalau ketemu hantu jangan lari, ente kejar dia yang lari. Tapi kalau ente yang lari, dia ngejar ente. Mau kuat-kuatan lah. Nggak, ini benar kan? Hantu tuh ngegap. Jadi ketika ketemu hantu, ini yang ngomong sahabat Nabi. Kalau ente lari, ente makin dikejar sama dia. Kalau ente ngejar dia yang lari. Sayyidina Umar pernah mukul hantu. Sayyidina Umar pernah mukul hantu. Setan. Ya. Nah, jadi kalau ketemu setan, apa kuntilanak, misalnya mudah-mudahan tak ada ya. Kalau ketemu misalnya, ini kan pelajaran nih. Kalau ketemu misalnya, jangan ente lari, makin kejar dia. Nah. Balik kepada nanti. Pak Ustaz bayangkan. Balik kejar dia. Tahu-tahu begitu kejar dia pun makin maju. Allah. Kejar. Tapi ini sahabat tak mungkin bohong. Ini diriwayatkan soalnya. Jadi tergantung siapa bersagap lah. Siapa yang kuat mentalnya. Jadi begitu dia ngejar, dia kejar lagi. Dia kejar lagi terus. Pasti lari dia, pasti lari. Kalau dia tidak lari, sampai ketemu tidak lari, pasti bukan hantu, itu manusia. Aku nanti. Oh, ini minta kesembuhan nih banyak nih. Ustaz, ada orang pakai baju untuk sholat, roknya bolong-bolong. Soalnya dia tak ada baju lagi. Jadi apa sholatnya itu sah atau tidak? Cari dulu. Kalau bisa, dia pergi ke masjid, musola kan biasa kan ada wakaf, mukena tuh. Nah, sholat usaha dulu cari. Tapi kalau memang tidak ada, misalnya di tengah hutan, ndak ada rumah, ndak ada apa-apa, mau cari baju ndak ada pakaian, ada gitu ya udah sholat aja pakai baju itu. Darurat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin.
جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وسلم الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى سلفقي المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفرهم وجميع سادتنا البعلوي ثم إلى أرواح جميع أولياء الله وعباد الله الصالحين علماء العلم خصوصا أن كتب الأسماء وأقوالهم في هذا الكتاب المبارك ثم إلى روح من شرك وأفضل جمع القلب وهم الحبيب عمر بن أبو بكر المطلب ثم إلى الحبيب حسن أحمد بهر سيد محمد بن علي الملك جميع مشايخنا ثم إلى الحبيب صالح بن أحمد المصطفى بن صالح الدوسري ثم إلى روح الشريف راضي بن عبد الرحمن البيتي ثم إلى أرواح ذكرنا وتكنا أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم يوم الجنة برحمة أن الله ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا ووالدنا وأمهاتنا جميع مشايخنا وأساتذتنا وأستاذاتنا جميع أحبابنا الرضا والرحمات والبركات في الدين والدنيا والآخرة وطول الأمور في الصحة والعافية وفي الرضا والبركة وفي الطاعة والعبادة وأن الله يرزقنا وإياهم حسن الخاتمة عند الموت في لطف وخير وعافية وأن الله يرزقنا وإياهم الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة إغاثة ومنامة دائما مستمرة وأن الله يرزقنا وإياهم الأرزاق الحسية والمعنوية بجاه خير البرية والصلاة العلوية وأن الله يرزقكن على الأزواج الصالحين الطيبين الجملاء ظاهرا وباطنا الهادين لكل صالح ونصرنا الصالحون الفاتحة. الفاتحة بنت الشفاء لمصرية بنت مرتكان وهيرلينا بنت رستم إروين باسكرا بنت رستم محمد فارد أكبر بن إروين والنظيف أبغاري bin Septian, Sarun bin Wawi, Zahwa Aulia, wa Sri Aulia Ramadhani, wa Syarifah Hanisata binti Husain al-Mahdali, wa Syarif Habibur Rahman bin Husain al-Mahdali, wa jami' mardana. An Allah yashfihim shifaan taman ajilan shifaan la yughadiru sagama ala hadin ubritin salih wa nasruna salih al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.